Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, mengingat varian baru virus corona B117 asal Inggris, B1351 asal Afrika Selatan, dan varian mutasi ganda dari India B1617 terdeteksi telah masuk ke Indonesia. Ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Wakil Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19. Neti mendorong pemerintah meningkatkan testing, tracking, dan akselerasi vaksinasi, serta menghimbau semua pihak termasuk masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jangan lagi varian baru ini dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena virus ini akan terus membelah diri, virus ini akan terus bermutasi untuk mempertahankan diri. Nah, tentu saja ini yang juga akan berdampak secara signifikan pada panjangnya pandemi, lamanya pandemi yang akan kita hadapi. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mengatakan, pemerintah bersama seluruh stakeholder penanganan pandemi COVID-19 harus meningkatkan sinergi dan koordinasi untuk menekan penyebaran varian baru COVID-19. Salah satunya dengan melakukan pengawasan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Kami mengurus segala sesuatu di Komisi 9, rumah sakitnya, vaksinnya, dokternya, pasiennya. Tapi ada arus transportasi yang tidak bisa dijaga. Ada orang datang yang tidak bisa dijaga. Mahir dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 mendorong pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB mengedepankan asas keadilan guna mempersempit ruang kolusi yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ditemui usai rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai, kegaduhan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan PPDB disebabkan adanya disparitas antara sekolah negeri dan swasta. Agustina mendorong pemerintah terus melakukan pembenahan aturan dan sistem untuk menghindari kolusi dalam pelaksanaan PPDB dengan melakukan intervensi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut saya, kegaduhan itu terjadi karena ketidakseimbangan pemerintah dalam memberikan fasilitasi terhadap hak siswa. Siswa itu sekolah di negeri dan swasta hanya sama loh. Bayangin sekolah negeri itu dapat gedung, sarana prasarana, ya kan? Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menilai, masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya. Seperti penerimaan siswa yang tidak memenuhi kualifikasi yang disepakati antara pemerintah dan pihak sekolah, sehingga menimbulkan kegaduhan di antara wali murid. Untuk itu diperlukan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penyelewengan dalam PPDB karena dapat menimbulkan kecemburuan dan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Dan sering merasa masyarakat itu merasa tidak adil. Hal-hal yang demikian itulah yang menimbulkan kecemburuan dan Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem senjata atau alutsista nasional untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Saat memberikan kuliah umum di Seskoal Jakarta, Puan Maharani mengatakan pemenuhan alutsista nasional perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi ancaman yang dihadapi. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan. Sekali lagi, karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang akan dihadapi. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan alutsista nasional harus diperbaharui dan dimodernisasi. Merujuk pada Renstra Minimum Essential Force atau MIF yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Negara yang memiliki pertahanan yang kuat dan maju akan dianggap memiliki
suatu keuntungan strategis dalam tatanan global. Negara dengan kemampuan teknologi dan industri pertahanan yang kuat dapat mengendalikan arah politik dan dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Seskoal sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI Angkatan Laut bisa melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan Center of Excellence on Naval and Maritime Science. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI mendukung infrastruktur Papua harus ditingkatkan. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 5 DPR RI mendukung peningkatan infrastruktur yang dinilai akan membuka konektivitas antar wilayah, terutama daerah yang masih terisolasi. Usai menerima audiensi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan pemerintah Kabupaten Tembrau, Papua Barat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai mendorong pembangunan infrastruktur di dua kabupaten tersebut karena akan berdampak langsung kepada sektor ekonomi lokal, layanan publik, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Banyak potensi besar di Pulau Papua yang perlu dimanfaatkan secara baik sehingga membutuhkan infrastruktur yang layak. Tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan kalau tidak memiliki infrastruktur yang layak. Baik itu bandara, udara maupun jalan. Nah, kehadiran mereka dua hal yang mereka mintakan, yaitu aspek perhubungan dan aspek perhubungan udara, darat maupun laut. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Papua Barat Samsudin Anggi Luli mengeluhkan masih minimnya infrastruktur transportasi di Sorong Selatan, baik darat, laut maupun udara. Akses ini diperlukan sebagai penghubung antara kabupaten maupun ke provinsi lain, sehingga menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kali ini akses ini bisa terbuka ke semua ibu kota kecamatan, tentu masyarakat akan bisa mendapat kesejahteraan. Oleh karena itu kami minta kepada Komisi 5 untuk bagaimana dengan Kementerian PU atau kementerian terkait untuk bisa membangun. Komisi 5 DPR RI berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari kedua pemerintah kabupaten tersebut kepada kementerian terkait. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan perbaikan kualitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK agar kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan kualitas guru tidak bersifat parsial. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menilai LPTK memiliki peranan penting sebagai sumber lahirnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta penyelenggaraan pengadaan guru pada level pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Putra Nababan meminta pemerintah bersama LPTK dan Komisi 10 DPR RI membuat kebijakan yang berpihak pada eksistensi LPTK sebagai penggerak utama transformasi guru dalam peta jalan pendidikan. Komisi 10 mendukung posisi strategis dari LPTK. Dalam hal ini tentunya untuk kemajuan bangsa, saya menghimbau dan meminta LPTK dan Direktorat Jenderal Pendidikan Kemendikbudristek ya untuk punya komitmen yang sama dengan Komisi 10. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah meminta skema peningkatan mutu tenaga pendidik dikembalikan kepada LPTK, FKIP, IKIP, dan universitas-universitas yang mempunyai fakultas pendidikan untuk memudahkan rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan kualitas tenaga pendidik ke depannya. Komisi 10 juga berharap pemerintah mendukung program dan eksistensi LPTK melalui alokasi anggaran pendidikan. Untuk dia ditetapkan sebagai para pencetak guru atau tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Karena ini prinsip untuk memudahkan juga nanti rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan pendidik dan guru serta tenaga kependidikan. Elisa dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi dan menentukan kebijakan kerangka ekonomi makro serta kebijakan fiskal pada RAPBN tahun anggaran 2022. Ditemui pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
RAPBN tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 11 Eki Awal Muharam menyampaikan bahwa capaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 belum memenuhi target RAPBN tahun 2021 dan masih negatif. Kita ketahui bahwa kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi kita masih negatif. Padahal di dalam rundown target yang diajukan pada saat pembahasan APBN 2021, kuartal ke-1 itu diharapkan sudah positif. Ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam membuat sebuah target-target untuk 2022. Eki menambahkan, pemerintah diharapkan dapat segera menemukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang baru sehingga dapat segera memecahkan masalah perekonomian dan mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Apabila di dalam 2022, dalam kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskalnya tidak ada terobosan baru, masih sama seperti 2020-2021, maka dipastikan Indonesia akan berkepanjangan krisis fiskal dan krisis fundamental, termasuk mungkin mengancam sampai kepada sektor moneter. Ferdian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pembangunan tanggul pengendali banjir di Sungai Ciujung Serang, Komisi 5 DPR RI menyayangkan masih ditemukannya masalah pembebasan lahan dari masyarakat di sekitar proyek. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Banten, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat lebih proaktif dan melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah sehingga bisa segera difungsikan. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap progres pelaksanaan kegiatan tanggul Sungai Ciujung ini. Kita harap bahwa masalah-masalah sosial ini sudah bisa terantisipasi sehingga pihak rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan, penyelesaian pembebasan lahan memerlukan perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Jika tidak bisa teratasi dengan baik dan cepat, akan berpengaruh pada target penyelesaian proyek tanggul yang berdampak juga pada pembengkakan anggaran. Dari target pencapaian ya masih dalam batas kewajaran lah. Yang memang itu harus menjadi perhatian khusus adalah target penyelesaian ganti rugi tanah. Karena itu menjadi pekerjaan inti. Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat memulai pembangunan tanggul Ciujung terdiri dari 3 paket, yaitu Ciujung Civil Works Package 1 atau CW1, CW2, dan juga CW3 dengan nilai kontrak mencapai 711,72 miliar rupiah. Dari Provinsi Banten, Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dalam rapat kerja terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP 2022 dengan Menteri Keuangan beserta dengan Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Badan Anggaran DPR menekankan agar prioritas belanja harus tepat sasaran dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2022. Anggota Badan Anggaran Agung Widiantoro berharap pemerintah dapat membuka skenario dalam RAPBN 2022 yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh daerah, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Masih sering menjadi keluhan para kepala-kepala daerah. Dan kami berharap pemerintah, utamanya dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, agar memperhatikan time limitnya, time limit tentang proses pengiriman atau transfer dana keuangan daerah. Agung meminta kepada para gubernur dan wali kota untuk tertib administrasi, tertib penggunaan alokasi anggaran, tertib pertanggungjawaban penggunaan anggaran, jangan sampai ada APBN yang digunakan untuk memenuhi keinginan pejabat.
perubahan sistem transfer keuangan daerah yang berbasis digitalisasi. Pemerintah punya niat baik melakukan pelayanan, kemudian pelayanan anggaran berbasis digital. Tetapi teknologi digitalisasi ini harus ada link and match. Pemerintah membuat sistemnya, tetapi jangan menggunakan metode pendekatan proyek, sehingga nanti di daerah sulit untuk menerapkan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Keahlian Setjen DPR RI jalin kerjasama dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MOU demi mewujudkan penguatan kelembagaan DPR RI serta penyajian data dan informasi yang berkualitas. Dalam acara penandatanganan MOU yang digelar secara daring dan langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah progresif dari Badan Keahlian DPR RI untuk meningkatkan kualitas outputnya sehingga mampu menghasilkan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Publik dalam hal ini yang diwakili oleh kampus itu akan paham betul gitu ya, seperti apa rencana-rencana DPR, karena DPR kan juga melakukan sesuatu ini berdasarkan masukan-masukan publik ya. Ada yang diundang ke DPR, ada juga yang kita akan datangi seperti yang dilakukan sekarang ini. Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, Jamal Wiwoho menyatakan dengan fasilitas yang dimiliki, pihaknya siap mendukung dan mensukseskan MOU ini. Komitmen pada implementasi pelaksanaan kerjasama ini merupakan hal penting yang menentukan tahapan MOU selanjutnya. Saya sangat pada tahapan implementasi itu sangat penting, tidak hanya sekedar MOU-nya. Seperti apa yang saya sampaikan dengan Pak Indra tadi, Pak Indra, kami itu punya raw material, banyak doktor, banyak guru besar yang bisa membackup misalnya saja produk-produk legislasi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Afi TVR Parlemen melaporkan. Dalam sidang Persatuan Antar Parlemen atau IPU Parlemen Indonesia meminta kejelasan nasib Palestina pasca gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Arkanata Akram menegaskan, nasib bangsa Palestina harus jelas pasca disepakatinya gencatan senjata. Menurutnya, penyelesaian masalah Palestina tidak hanya menyoal wilayah dan etnis, namun juga harus menyelesaikan masalah kemanusiaan dan prinsip. Terkait usulan two-state solution, yakni opsi Israel dan Palestina, berdiri sebagai negara berdaulat dan saling berdampingan. Arkanata berpendapat usulan tersebut harus jelas bagaimana bentuk dan implementasinya. Tapi pembahasan tersebut harus mengarah ke arah kemanusiaan dan mengarah ke arah prinsip, mengenai prinsip kenegaraan. Mengapa negara itu harus ada dan mengapa two-state solution, jika seandainya saja itu memang adalah sebuah solusi yang diinginkan oleh segala pihak, maka two-state solution itu harus jelas negara tersebut, negara apa saja dan bagaimana definisi negara tersebut. Sementara itu, pemerintah yang diwakili Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Penny Dewi Herasanti mengatakan, pemerintah Indonesia mengusulkan agar dimungkinkan adanya peran internasional yang melibatkan negara-negara di dunia dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel. Jadi dapat diawasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel tentu saja dapat untuk dicegah, karena Menteri Luar Negeri RI juga menyampaikan bahwa bagaimana caranya kita menghentikan Israel untuk tidak mengulang. Selalu ini kejadian, Ibu Menlu menyampaikan bahwa kejadian ini terus berulang dilakukan oleh Israel. Dari Sentul, Jawa Barat, Doni Supriyanto dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.